juara jalur nomor siji siapa? Ya, juara jalur nomor siji. Duduke ya dengan nomor siji ya dengan nomor loro. Oh, lah iya. Engko nek oleh apa-apa tak pak ya. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman juara. Kira-kira sopo ya, dari akhir mana ya, penangsa film tak belum? Sudah dapat film tak belum? Oh pasrah, gurung-gurung kok pasrah belum? Tawakal tu Allah, aku menghiris ngomong tapi kumpul hasilnya, wes tak pasrah naik. Pak Tio, tunggu nih. Oh, Pak Tio. Kan? Daripada jenengan menunggu lama-lama, nanti langsung saya serahkan kepada juri saja ya untuk memberikan masukan dan juga mengumumkan hasil daripada penjurian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa legowo, yang dapat juara juga alhamdulillah, mudah-mudahan barokah ya. Untuk pengumuman langsung saya serahkan kepada ibu juri, kepadanya keluar. Hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatayat yang saya banggakan, lomba pada siang hari ini, saya berharap ini adalah apa ya? Saya beberapa kali sudah mengisi sosialisasi dengan sahabat-sahabat Fatayat sebagai pesertanya, dimana pada saat sosialisasi itu adalah bagaimana cara kita dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar. Yaitu salah satunya adalah bagaimana cara kita mendaur ulang sampah rumah tangga. Ketika sosialisasi, saya berharap bahwa itu langsung bisa dipraktekkan di lingkungan masing-masing, di rumah masing-masing. Artinya sudah ada mulai pemilahan sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga. Dimana saya berharap juga menumbuhkan perubahan karakter. Kalau biasanya sampah dibuang campur, sekarang penjenengan sudah bisa memilah sendiri. Kemudian ada bank sampah. Nah, seperti itu sebenarnya jangan hanya sekedar mengikuti sosialisasi, tapi harus segera langsung dilaksanakan. Berharapnya seperti itu. Kemudian ketika saya dihubungi untuk menjadi juri, nah saya senang sekali. Artinya saya berharap penjenengan semua sudah melakukan itu dan klimaksnya ini dilombakan. Meskipun saya berharap ini juga bukan nanti tidak setelah lomba kemudian tidak melaksanakan, tapi harus tetap melaksanakan apa yang sudah pernah diterima pada saat sosialisasi sebelum perlombaan ini. Jadi pemilihan tetap berlanjut, kreativitas ibu-ibu juga tetap digali gitu. Nah, dari kreasi-kreasi yang sudah ditampilkan tadi ada beberapa catatan yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentang pemilihan bahan. Jadi ini harus menjadi prioritas. Tonnya harus benar-benar dipahami, harus benar-benar dibaca. Kalau sudah paham tonnya, langkah selanjutnya adalah bagaimana penjenengan bisa berinovasi
dengan bahan-bahan yang penjenengan kumpulkan sendiri, baik dari rumah tangga sendiri maupun di lingkungan sekitarnya. Contoh dari membuat tas tadi yang perlu kemasan kopi. Nah, kalau yang dalam rumah tangganya suka kopi, ya pasti dia akan nyampah itu. Nah, itu bisa dikumpulkan selain juga dari mungkin komunitasnya, ada bank sampahnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau dari kain, nah ada penjahit yang sisa-sisanya itu dari pecahnya bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Kemudian adalah yang kedua yang saya soroti adalah kalau kita berkreasi dengan sampah, tantangannya luar biasa. Jadi jangan hanya sekedar membuat asal-asalan, kemudian setelah selesai 2-3 hari kemudian jadi sampah. Kita berharap tidak seperti itu. Tujuannya adalah sampah ini bisa menghasilkan atau mempunyai nilai ekonomis yang lebih, gitu ya. Makanya tantangannya di situ. Karena bahannya dari sampah, maka bagaimana caranya para sahabat ini bisa menjadikan bahan yang hanya dari sampah ini menjadi punya nilai seni, punya nilai jual yang tinggi, seperti itu. Jadi lebih mantap lagi kalau kemudian sampah yang kita kreasikan itu bertahan lama, dipakainya lama, baru kemudian kalau rusak kita daur ulang lagi, entah itu dijebak di dalam botol jadi ekobrik atau apa seperti itu. Jadi kalau membuat kreasi dari barang bekas jangan nanggung. Artinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kombinasi warna perlu diperhatikan, kerapiannya perlu diperhatikan, nilai seninya juga perlu diperhatikan. Nilai jualnya pun begitu. Pasarnya seperti apa sih, lagi tren apa sih saat ini? Nah, itu juga perlu menjadi perhatian. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar karena lomba, tapi karena penjenengan punya visi ke depan. Bagaimana agar bisa berkreativitas dari sampah dan itu bisa menghasilkan, syukur-syukur bisa menjadi tambahan untuk pendapatan di keluarga. Insya Allah kalau penjenengan bisa konsen di situ, bisa menghasilkan dari situ, saya yakin hubungan keluarga menjadi kuat nantinya. Tidak hanya diopos ibu kok kelompok no, gawe titik bahannya akeh, tapi gak ngasih no popo. Nah, kalau sudah seperti itu ya protes dari suami, anak pasti akan terjadi, dari lingkungan pun demikian. Begitu. Terus nanti mungkin ada tambahan, monggo. Ini kalau secara umum terkait kreasi jenengan yang buat Bu Ami lebih ahli karena punya kemampuan atau talenta yang sering mengajari di pelatihan-pelatihan kalau membuat kreasi. Nah, ini kaitannya dengan bijak kelola sampah. Jadi kalau unit terkecil keluarga jenengan menerapkan dan memprioritaskan yang dihasilkan sendiri, ini tentunya akan menjadi kebaikan untuk sesama dan lingkungan. Dan apalagi kalau dilakukan di semua keluarga. Nah, kalau berbicara dari tiap unit atau kelompok-kelompok pakaian yang jenengan lakukan secara organisir ya, saya mempunyai pesan bahwasanya dengan gerakan Si Besut yang ini yang menjadi bagian dari kampanye kami juga. Si Besut itu singkatan dari Siap Bank Sampah. Jadi harapannya dengan berkelompok dengan seperti ini jenengan bisa mengajak banyak orang terlibat lagi gitu mengolah sampah. Jadi secara tidak pribadi lagi tapi di dalam organisasi jenengan. Si Besut Siap, B-nya Bank Sampah, E-nya ekobrik untuk plastik bekas yang terlanjur kita hasilkan, S atau SUT-nya, SUT-nya itu kompos untuk tanaman. Jadi itu akan menjadi
eh, terkelola sehingga yang dibuang semakin sedikit gitu. Jadi ibu rumah tangga ini kan manajer terbaik ya, penghasil sampah di setiap harinya, maka diterapkan secara 3R prinsipnya. 3R cuma itu artinya bahasa Inggris. Nah, disederhanakan dengan hafalkan yang 3A. 3A, cegah, A-nya dari belakang ya, cegah timbulan sampah. Jadi mencegah itu ternyata lebih baik daripada mengobati kan intinya gitu. Ternyata itu juga menghemat. Cegah sebenarnya harus banyak-banyak mengurangi, menghindari kayak gitu. Saya juga normal ya, maksudnya nggak mau ribet juga orangnya. Jadi saya pun juga punya metode yang ringkas. Saya bawa kemana-mana kantong, bisa digantungan kunci, dimana kalau kemana-mana bisa nolak bahkan besek. Jadi walaupun saya trainer ekobrik sama Bu Ani, saya tidak serta-merta ya karena membuat ekobrik banyak beli bungkus sasetan, sabun, betul yang banyak ukuran bungkusnya kecil-kecil kayak gitu itu menjadi prioritas kita hindari gitu. Nah itu cegah, terus pilah dari sumbernya atau rumah. Setelah dengan pilah ternyata akhirnya berdampak pada olah dimanfaatkan. Bagaimana kalau mau mengolah tapi kertasnya bercampur dengan bumbu kecap yang dibuang, terus buat kreseknya atau bungkus plastiknya dibuat bungkus pembalut kayak gitu kan akhirnya ya nggak mau mengolah dan timbulan sampah kan meninggi atau meningkat. Jadi semoga ini jadi pemantik ya, berkreasi, dimanfaatkan sendiri nih misalnya, dan terus menulari, semoga memani. Itu pesan dari saya, semoga hasil ini pun membuat kesadaran kita lebih tinggi dan kebaikan untuk sesama. Nah, kedua dibacakan. Oh iya, barangkali ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu Pak Dito, monggo Pak Dito. Sampun monggo. Dari Mas Tio untuk mau memberikan masukan terkait masalah video kreasi daur ulang sampah ini, barangkali nanti bisa memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua biar kita nanti lebih baik daripada yang saat ini, karena kalau yang kemarin kan belum dapat masukan guys. Nanti kalau dapat masukan kan bisa memperbaiki, katanya yang dari Bandar mau revisi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini kebetulan untuk julian bagian video aja. Jadi tadi setelah lihat video-videonya dari teman-teman sahabat-sahabat Prakarya, yang bagus itu video dari awal tuh memang bercerita. Jadi dijelaskan dulu harus sedetail-detailnya itu dari bahannya apa, cara pengerjaannya apa, jadinya seperti apa. Tidak hanya video, jadi dari pengambilan juga itu harus presisi itu dari angle-nya itu dapat, terus kontennya itu bisa masuk, terus noise kalau di dalam bahasa video itu gambarnya nggak burung-burung. Jadi kita memang gambar yang full HD itu yang jelas banget, yang dapat nilai plus. Untuk suara itu dari dubbing tadi itu banyak sahabat-sahabat yang ada dubbingnya tapi soundnya kekencengan, backsoundnya kekencengan, ada jadi nggak imbang. Itu mungkin salah satu poin-poin yang harus diperhatikan untuk video. Oke, cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung diumumkan oleh Bu Juri Mawar ya. Baik. Nang sana. Taruh ngarep. Agak ke tembak lurus. Iya, lurus. Lurus kan. Ini. Ya, berikut akan saya bacakan selomba pada hari ini untuk kreasi daur ulang sampah. Surat keputusan pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Jombang nomor 17-PCFNU-SK-9-2021 tentang pemenang kompetisi kreasi daur ulang sampah rumah tangga adalah Fatayat NU ke-71 pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Jombang tahun 2021. Pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Jombang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai pemenang kompetisi kreasi daur ulang sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Jombang. Kedua, nama-nama yang bersangkutan berhak atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan dalam peraturan organisasi Fatayat NU dan Team of Reference. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jombang tanggal 26 September 2021. Menetapkan juara harapan 1 untuk menang kreasi daur ulang sampah adalah dari Kecamatan Wonosalam dengan nilai 49. Kemudian juara ketiga dengan nilai 51 dari Kecamatan Kabung. Juara 2 dengan nilai 53 dari Kecamatan Bareng. Untuk juara 1 dengan nilai 60 dari mana kira-kira? Dari Kecamatan Diwe. Kemudian like terbanyak didapat dari Kecamatan Jogoroto. Oh, juara favoritnya ya dari Jogoroto. Kemudian untuk best video dari Kecamatan Sumobito. Demikian pengumuman pemenang ini. Keputusan dari Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan para juara. Mudah-mudahan lomba kali ini, lomba daur ulang sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang senantiasa menjadikan barokah dan nanti akan mendapatkan istilahnya uang pembinaan yang nanti akan disampaikan, nanti akan diberikan pada saat harlah Fatayat Nahdlatul Ulama resepsi ya, sorry. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ini adalah akhir dari penantian kita semua. Tadi sudah disampaikan semua hasil daripada pemenangnya juga. Mudah-mudahan kita semua legowo
yang belum menjadi juara, mudah-mudahan nanti ketika ada lomba lagi, ketika mana yang punya gawe lagi, kita akan lebih baik dan kita menjadi juara semua. Allahumma amin. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah mendampingi kita semua dan memberikan masukan. Mudah-mudahan ilmu yang panjenengan bagikan kepada kami semua bisa menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Allahumma amin. Matur suwun. Selamat jalan. Ini kita. Di bawah mang, di bawah mang, di bawah.